24 jam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab Nabi yang ke-12. Adab yang berkaitan dengan adzan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muadzzinuna at-tuwalu a'naqan yaumal qiyamah." Rawahu Muslim. Orang yang menugaskan dirinya untuk adzan, maka di hari kiamat dia menjadi orang yang at-tuwalu a'naqan, lehernya panjang. Artinya orang yang paling banyak mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak hadis yang berkaitan dengan keistimewaan adzan. Sehingga khilaf ulama mana lebih afdal, adzan atau menjadi imam solat. Ada yang mengatakan adzan lebih afdal dari imam. Ada yang mengatakan imam lebih afdal dari muadzin. Dua-duanya istimewa, dua-duanya berkah dan pahala. Yang pertama, adab untuk adzan, khususnya adzan dikatakan khas lirijal dunan nisa. Adzan khusus untuk laki-laki, baik di hadapan laki-laki maupun di hadapan perempuan. Perempuan tidak disunnahkan untuk adzan. Lain dengan iqamah. Kalau qomat, perempuan sunnah untuk qomat. Adzan khusus untuk laki-laki. Ulama mengatakan jika perempuan adzan di hadapan lelaki, maka hukumnya haram, dosa. Tapi jika di hadapannya itu sesama perempuan, maka hukumnya makruh, jelek. Adab adzan yang pertama, hendaknya muadzin menempati tempat yang tinggi, sekiranya suaranya didengar banyak orang. Untuk sekarang udah ada pengeras suara, maka diperlukan pengeras suara karena tujuan adzan untuk memberi informasi bahwa waktu sholat sudah masuk. Walaupun sunnah kita adzan sebelum kita sholat fardu, walaupun sendirian, walaupun tidak di awal waktu. Tapi fungsi inti dari adzan li'alam duhulil wakti, memberi informasi bahwa waktu sholat sudah masuk. Maka diperlukan suara yang lantang dan diperlukan pengeras suara. Sunnah bagi yang adzan untuk menghadap kiblat dan dalam posisi dia berdiri. Jangan adzan membelakangi kiblat dan jangan adzan dalam posisi duduk. Adzan dalam posisi berdiri dan menghadap kiblat. Yang ketiga, al-wudu. Dihimbau bagi muadzin hendaknya punya wudu. Terutama bagi muqimus shalah. Kalau mau qomat, maka sangat dihimbau untuk punya wudu karena habis qomat langsung sholat. Yang keempat, tertib antara lafaz-lafaz adzan yang sudah diikrar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal disuruh adzan dengan lafaz yang sudah diajarkan oleh sahabat dan direstui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimulai Allah Akbar sampai la ilaha illallah terakhir. Yang kelima, adzan hendaknya tertib sesuai dengan anjuran Nabi. Lafaznya udah ada, kalimatnya udah ditentukan dan tertibnya juga udah ditentukan. Pertama, lafaz Allah Akbar. Kedua, asyhadu an la ilaha illallah. Ketiga, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan seterusnya. Dengan suara yang bagus. Wa adamu tamtid, dan tidak terlalu memanjangkan
beberapa kalimatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini terlalu, tidak dihimbau. Tidak dihimbau. Walaupun ulama di sini khilaf apakah tajwid tentang panjang pendeknya huruf itu harus juga dilakukan walaupun tidak membaca Al-Quran seperti lafaz adzan atau hal-hal yang lain yang tidak ada hubungannya dengan Quran. Apakah tajwid itu juga harus diterapkan panjang pendeknya huruf atau tidak? Di sini khilaf ulama. Ada mengatakan tidak wajib. Panjang pendeknya huruf yang sudah ditentukan itu hanya wajib ketika baca Quran. Selain Al-Quran, maka tajwid ada di situ kelonggaran yang luas. Boleh huruf yang tidak panjang dipanjangkan dan seterusnya seperti dikatakan oleh para ulama kita. Yang keenam, sunnah adzan menaruh dua jari telunjuk ke dalam telinga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sunnah. Ini adzan, sunnahnya menaruh dua jari ke telinga. Ini menunjukkan lebih serius dan lebih keras suara itu akan keluar. Adzan dalam posisi tegak seperti orang baris boleh, tapi melanggar sunnah Nabi SAW. Yang ketujuh, ini banyak yang tidak diketahui oleh orang. Disunnahkan at-tarji', mengulangi lafaz dua kali. Yaitu khusus lafaz asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini dibaca dua kali. Sirran yang pertama, yang kedua baru jaharan. Jadi setelah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, pelan baru keras. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dibaca pelan yang pertama, kemudian dibaca keras seperti lafaz adzan yang lain. Ini dinamakan tarji', ini sunnah, dan ini banyak yang meninggalkan dari para muadzinin. Kesempatan Anda untuk mengamalkan sehingga Anda masuk dalam hadis Nabi, siapa yang menghidupkan sunnahku ketika umat meninggalkannya, maka falahu ajru syahid, wa fi riwayah mi'ah syahid, maka dia mendapatkan pahala orang yang syahid atau 100 syahid fisabilillah. Yang kedelapan, sunnah untuk menoleh ketika hayya 'alal shalah dan hayya 'alal falah. Hayya 'alal shalah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri. Selain dua lafaz ini, sunnah untuk menghadap kiblat. Yang kesembilan dan terakhir adalah at-taswib fi adani salati subuh. Sunnah untuk ditambah dengan taswib, yaitu kalimat as-salatu khairum minan naum, khusus di adzan subuh. Mudah-mudahan adab-adab ini Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik hidayah sehingga bisa menambah kita lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.